Sore itu, beban di pundak Ihsan semakin berat. Ia tak pernah berniat berlaku kasar, namun emosi yang dipendam terlalu lama membuatnya kehilangan kendali. Sesal mulai menyelip di hatinya, namun ia tahu semuanya sudah terjadi. Sementara itu di sudut kampung, dunia terasa berbeda. Jika di musola kecil ada beban dan kegelisahan, di tempat tongkrongan ini justru penuh dengan canda dan obrolan tanpa arah. Tiga pemuda pengangguran yang hari-harinya diisi dengan lelucon dan mimpi-mimpi besar yang tak kunjung mereka wujudkan. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungi-mungi. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku orok aku gak tahu yang jorok-jorok. Ku colok-colok, ku kira borok, gak taunya otak. Kenapa sih bos? Biasanya kan lo cowok paling santai sedunia. Kok akhir-akhir ini kelihatan kayak orang bingung? Betul tuh, ini orang kayak kurang tidur. Lingkaran hitam di matanya makin jelas. Jangan-jangan begadang terus mikirin seseorang ya? Kalian nih ada-ada aja. Nggak semua orang galau harus cerita kan? Gua tahu nih, pasti ada cewek yang bikin lo kayak gini. Ayolah Roy, cerita. Siapa tahu gua sama Henen bisa bantu. Bantu apa? Bantu nambah galau? Ya udah, nih gue cerita, tapi jangan diketawain ya. Loh, serius nih? Oke, nggak ketawa. Lo juga jangan ketawa. Ya udah lanjut, kita dengerin. Jadi, gue lagi suka sama seorang cewek. Gadis soleha, orangnya baik banget, pinter, kalem. Gue suka sikapnya yang anggun itu. Terus? Nah, malam ini kan dia ulang tahun. Kira-kira kalian ada ide gak buat ulang tahun cewek idaman gua? Apa kek supaya dia biar suka sama gua gitu? Gimana kalau kita buat pesta semacam perayaan gitu? Boleh juga. Kira-kira temanya apa ya? Gimana kalau temanya pemilu? Kenapa pemilu? Kan kita lagi ngomongin pesta, Hen. Ya kan pemilu pesta rakyat. Pesta sih pesta, tapi enggak pesta demokrasi juga. Kalau buat ulang tahun mah pesta kecil-kecilan aja. Oh, kalau itu saya punya ide. Gimana kalau temanya jelangkung? Jadi kan pas jelangkung jelangke, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang naik ojek, pulang naik beca. Punya teman, otaknya ngontrak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bang, numpang lewat. Dari mana aja sih bidadari? Kok buru-buru amat? Iya, si Ama juga gak buru-buru. Diem lu. Maaf sudah malam, takut dicariin ibu. Kamu manis sekali. Gombal. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, entah Tuhan rusukmu. Maaf ya, saya harus buru-buru pulang. Nanti kemalaman. Kalau gitu abang anterin pulang ya sampai rumah. Gak usah, saya bisa pulang sendiri. Gak enak dilihat orang. Kamu kayak susu bendera, putih tapi manis. Ya elah. Kamu seperti nasi goreng, hitam dan berminyak. Tapi Gak ada tapinya. Ngaca aja deh. Kasian deh lu. Kita jadi malu ate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iksan. Ada apa ini? Anissa, kok belum pulang? maksudnya apa? Lo nyuruh-nyuruh dia pulang. Lo bapaknya? Sudah. Iksan aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud lo apa? Nyuruh-nyuruh dia pulang. Lo bapaknya? Gak ada maksud apa-apa bang. Cuman gak enak aja. Mungkin keluarganya khawatir anaknya belum pulang. Apalagi anak gadis. Songong lu ya. Lo tahu gak siapa gua? Jangan coba-coba campurin urusan gua ya.
Wah, jangan-jangan dia naksir juga sama cewek lu, Bang. Coba-coba lo deketin si Anissa, gua mampusin lo. Mungkin secara refleks kalau digertak saya akan ciut. Tapi saya tidak akan merubah pikiran dan niat saya cuma karena ditakut-takuti. Saya tidak takut siapapun kecuali orang tua saya dan Allah. Lo anak bawa kencur, gak usah belagu, lo berani sama gua. Bang, saya cuma diajarin sopan pada yang lebih tua, bukan takut. Kita cuma beda usia, bukan beda nyali. Salam olahraga. Kalian semua, kalau kalian tidak bisa dikasih tahu dengan ocehan, ayo kita selesaikan dengan jantan. Terkadang Tuhan menciptakan dua tangan memang untuk baku hantam kan? Dihormati karena usia lebih tua itu sudah biasa, tapi dihormati karena sikap itu luar biasa. Banyak bacot lu. Lagu sih sosokan nantang, rasain akibatnya. Sekarang lo pergi ya, sebelum gua mampusin. Desain juga dia. Ya Allah, semoga diterima iman Islamnya. Dia kan masih hidup. Nggak jadi ya Allah. Bukannya itu adiknya Anissa ya? Iya, Bang. Loh adek ipar, kamu kenapa? Kok mukanya bonyok? Nggak apa-apa bang. Kamu berkelahi ya? Enggak bang. Saya nggak berkelahi. Terus kenapa mukanya bonyok? Jujur aja, bilang sama calon kakak iparmu ini, siapa yang bonyokin? Saya dipukulin guru ngaji saya. Kamu dipukulin si Iksan guru ngaji itu? Sialan tuh guru ngaji, gak mandang gua kali ya? Bang, sini dulu. Kita laporin aja sama bapaknya. Hitung-hitung lo jadi pahlawan. Nanti kakaknya jatuh cinta sama lo. Wah, ide bagus tuh. Ayo kita ke rumahnya. Sekarang ayo abang anterin pulang. Saya takut diomelin bang. Gak usah takut, kan ada calon kakak ipar. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi ajang pelampiasan amarah. Ihsan yang hanya ingin mengajarkan kebaikan kini harus menerima perilakuan kasar dari mereka yang belum mengerti apa arti perjuangan. Sementara Bumira kembali sedang merasa gelisah karena Aldo belum pulang. Aduh, anak ini kemana sih? Kebiasaan banget pulang terlambat. HP-nya nggak aktif lagi. Anissa! Anissa! Iya, Bu. Sini sebentar. Ada apa, Bu? Coba cari adikmu. Kok jam segini belum pulang? Mungkin masih di musola, Bu. Iya, coba kamu cek ke musola. Ibu telepon HP-nya nggak aktif. Baik, Bu. Anissa coba cari ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Aldo belum pulang juga jam segini. Perasaan mama gak enak, Mas. Belum pulang. Mungkin dia lagi ngobrol sama teman-temannya di masjid. Aldo kan sering begitu, mah. Nanti juga pulang. Tapi ini udah malam banget, Mas. Mama takut ada apa-apa di jalan. Udahlah, jangan terlalu khawatir. Aldo itu anak yang pinter. Dia pasti tahu jalan pulang. Oh iya, tadi Bapak dari lokasi kontrakan baru kita. Alhamdulillah, pembangunan sudah hampir selesai. Kalau lancar, bulan depan sudah bisa kita sewakan. Mas ini gimana sih? Kontrakan mulu yang dipikirin. Sekali-kali dong keluarga pikirin. Nah, dengar dulu. Bapak bukan gak peduli sama Aldo. Tapi kalau kita terlalu panik, malah gak ada gunanya kan? Bapak yakin dia baik-baik aja?
Nanti kalau udah lewat jam 10 kita cek ke masjid ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Aldo pulang. Ya Allah, muka kamu kenapa nak? Kok bisa babak belur gini? Kalian apain anak saya? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Jadi begini, Pak Haji, Bu Haji, Aldo ini mukanya babak belur, dipukulin Iksan guru ngaji itu. Wah, fitnah lo bang. Mending lu diem deh. Sebenarnya ada apa ini? Aldo, coba ceritakan. Siapa yang mukulin kamu? Apa 3 cucunguk ini yang mukulin kamu? Oh, tidak mungkin pak. Cecungu kan kecil. Mana bisa mukulin Aldo sampai babak belur. Kan tadi gue bilang, lo mending diem. Lama-lama gue gerinda mulut lu. Aldo, ayo ceritakan. Jangan takut nak. Tadi sudah saya bilang, Pak, bahwa sebenarnya tadi pas Aldo lagi ngaji, Ustadz suruh ngapalin surat-surat pendek, tapi Aldo malah main game. Terus? Ustadz marah dan mukulin muka Aldo sampai babak belur gini. Apa? Kamu dipukulin Ustadz miskin itu? Mas, kita tidak bisa tinggal diam. Ini harus dilaporkan pada pihak yang berwajib. Betul Bu, ini sudah keterlaluan. Biar saya ngurus Bu. Biar saya bikin babak belur tuh si guru ngaji. Ini udah penghinaan. Mau ditaruh di mana muka saya? Lihat aja, saya bakal bikin laporan dan bawa kasus ini ke jalur hukum. Udah, Ibu tenang aja. Mau tenang gimana? Lihat muka anak kita, bonyok begitu. Wah, kalau gak diobatin, ini bisa kencing manis Bu Haji. Nih, teman kalian ada otaknya nggak sih? Ada pak, tapi dikit. Ayo mas, tunggu apa lagi? Kita ke rumah guru ngaji itu. Baiklah, saya telepon kenalnya saya dulu yang ada di Polres. Kalian bertiga ikut juga biar jadi saksi. Siap, Bos. Malam yang sudah pekat kini semakin kelam oleh amarah dan dendam. Sebuah kesalahpahaman telah tumbuh menjadi bara yang siap membakar siapa saja yang ada di sekitarnya. Tanpa mendengar cerita yang sebenarnya, mereka sudah mengambil keputusan. Sementara kesunyian malam, seorang pemuda termenung di depan kontrakannya. Ia bukan hanya merasa sakit fisik, tetapi juga luka di hatinya. Ia menghela napas panjang, mencoba mencari jawaban di tengah kegelapan. Ihsan, sebenarnya ada apa? Kenapa wajahmu bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Ceritakan sama ibu. Kenapa bisa sampai begini? Enggak Bu, ini cuma kecelakaan biasa. Gak ada yang serius Bu. Kecelakaan? Kamu gak pernah seburuk ini sebelumnya. Ibu gak bisa diam kalau kamu terluka seperti ini. Jangan sembunyikan apapun dari ibu. Bu, saya nggak mau bikin ibu khawatir. Kita sudah cukup susah Bu. Jangan tambah beban lagi. Ihsan, kamu gak pernah jadi beban ibu. Kalau kamu terluka, ibu juga terluka. Ibu ingin tahu nak, apa sebenarnya yang terjadi. Ingat nak, perasaan seorang ibu tidak bisa dibohongin. Jujur pada ibu nak, kamu berkelahi. Apa masalahnya hingga kamu berkelahi? Sepengetahuan ibu, Ihsan itu penyabar dan tak pernah berkelahi. Iksan cuma ngajar ngaji Bu. Tapi ada yang gak suka. Mereka anggap Ihsan merebut Anissa. Dan mereka pukul Ihsan Bu. Ihsan cuma gak mau bikin ibu pusing. Hidup kita udah cukup susah. Biarlah ini jadi masalah Ihsan. Anakku, ibu gak pernah minta kamu untuk jadi sempurna. Kamu gak salah, mereka yang salah. Kamu gak pantas diperlakukan seperti itu. Ibu sangat bangga punya anak sepertimu. Jangan biarkan mereka merusak kebaikanmu. Iksan!
Kamu pukul anak saya ya? Kenapa dia semalam pulang dengan wajah lebam? Saya nggak terima. Saya nggak pernah menyakiti anak Bapak. Saya cuma ngajar ngaji dengan cara yang sabar. Tidak ada kekerasan sama sekali. Emang kenapa dengan Aldo anak Bapak? Jangan banyak alasan. Kami sudah cukup sabar dengan perilaku kamu. Anak saya pulang dengan luka-luka. Jelas kamu yang salah. Iya betul, dia sering kasar sama anak-anak. Gak heran kalau Aldo jadi korban. Betul, Iksan harus dihukum. Kita nggak bisa biarin orang macam gitu bebas. Udah Pak, laporin aja ke polisi. Pasti bisa selesai kalau dia di penjara. Pak, saya nggak pernah berbuat seperti itu. Saya mengajar dengan hati. Kalau anak Bapak terluka, saya sangat menyesal. Tapi itu bukan karena saya. Iksan, kami terpaksa membawa Anda ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada laporan dari Haji Dolar bahwa Anda melakukan kekerasan terhadap anaknya. Bukan saya Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Bapak salah. Salah bagaimana? Ini ada surat perintahnya. Saya Hen Pak, Iksan Mayang Ono. Iksan, kamu harus ikut saya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Apa? Saya nggak tahu kenapa saya dilaporkan seperti ini. Saya nggak pernah memukul anaknya. Sudah ada laporan Iksan, kami akan memprosesnya. Silakan ikut kami. Tidak, ini tidak benar. Anak saya tidak seperti itu. Ihsan tidak akan pernah menyakiti siapapun. Anakku, ibu tahu kamu bukan orang seperti itu. Kamu nggak salah. Ihsan nggak apa-apa Bu. Iksan, silakan ikut kami. Pak Haji, kenapa Bapak melakukan ini pada anak saya? Ihsan gak pantas diperlakukan seperti ini. Bapak sudah membuat hidup kami susah. Sekarang Bapak menghancurkan hidup anak saya dengan fitnah. Kami hanya melindungi anak kami. Jika kamu tidak bisa mengendalikan diri, ya ini akibatnya. Kami sudah cukup sabar ya. Kami sudah banyak berbuat baik sama keluarga kamu. Rumah yang kalian kontrak itu kan setengah harga. Kami memberi keringanan supaya kalian gak kesulitan. Tapi lihat, apa yang kalian lakukan? Anak ibu tega-teganya memukuli anak saya. Apa itu yang namanya terima kasih? Ibu, kami tidak meminta apa-apa dari Bapak Ibu. Kami tahu hidup kami susah dan kami sangat berterima kasih atas bantuan itu. Tapi apa yang terjadi pada anak saya bukanlah kesalahan dia. Kenapa ibu tidak melihat kebaikan yang dia lakukan dengan mengajar ngaji? Kenapa harus fitnah seperti ini? Kami memberi kalian keringanan, bukan berarti kalian bebas melakukan apa saja. Kalau anak kamu sampai dipukuli, ya itu urusan kamu. Kami nggak mau dipermalukan oleh orang-orang seperti kalian. Sudah banyak kebaikan yang kami berikan, tapi ini balasannya. Berbuat baik itu bukan untuk dibalas dengan cara seperti ini. Kami tahu siapa kami, dan kami tahu siapa Ihsan. Dia selalu mengajarkan kebaikan, selalu mengajarkan anak-anak dengan penuh sabar. Kenapa kalian gak bisa melihat itu? Udahlah Bu, kita nggak akan selesai kalau begini terus. Dia sudah saya laporkan, dan proses hukum tetap berjalan. Udah nggak usah coba membela lagi. Betul Mas, sudah cukup kita berbaik hati. Dan ini balasannya. Jangan pernah lupa siapa yang memberi kalian kesempatan. Seharusnya kamu tahu diri. Dalam hitungan detik, gubuk kecil itu menjadi saksi pilu bagi seorang pemuda yang harus menerima kenyataan pahit. Ihsan yang selama ini mengabdikan dirinya mengajar ilmu agama, kini harus berjalan dalam kegelapan, dibawa oleh tangan hukum yang tak tahu mana benar dan salah. Mata-mata warga hanya menyaksikan, hanya mampu menatap iba, namun tak ada yang cukup berani untuk menilainya. Waktu terus berjalan, suasana di rumah Nisa
Aldo, Roy, Hen-Hen, dan Anjay sedang dicecar pertanyaan oleh Anissa demi mengungkap kebenaran. Aldo, aku mau tahu semuanya sekarang juga. Apa benar Iksan memukulmu? Atau ini cuma cerita bohong yang kalian buat-buat? Kak, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aldo, kakak tahu betul Iksan gak mungkin melakukan hal sekejam itu. Kalau kamu gak mau jujur, aku sendiri yang akan lapor ke polisi untuk selidiki kalian semua. Nisa, tenang dulu. Aldo mungkin cuma salah paham. Kita nggak ada niat buruk kok. Diam Roy, aku gak butuh alasan kalian. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Dan kamu Aldo, kamu adik aku. Aku tahu kamu bohong. Jadi, katakan sekarang, bagaimana kau bisa lebam waktu itu? Kak Anissa, aku nggak dipukul Ustadz Ihsan. Luka lebam itu karena apa? Karena aku jatuh dari motor. Apa? Jadi kamu jatuh dari motor? Iya kak, aku boncengan sama Rahmat. Motor Rahmat selip. Waktu kita lagi ngebut di jalan, aku jatuh dan muka aku kena batu. Lalu, kenapa kamu bilang Ihsan yang mukul kamu? Kenapa kamu bohong, Aldo? Aku takut Dedi marah kalau tahu aku kebut-kebutan motor. Dedi kan selalu larang aku naik motor. Jadi, aku bilang aja kalau Ustadz Ihsan yang mukulin aku. Kalian bertiga, kalian ikut terlibat memfitnah Iksan. Kenapa kalian semua tega membuat orang yang tidak bersalah menderita? Fitnah yang kalian buat itu harus dipertanggungjawabkan. Aku nggak tahu kalau Aldo bohong. Kalian semua harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian buat. Dan Aldo, kamu harus minta maaf sama Iksan. Besok kita pergi ke kantor polisi untuk klarifikasi semuanya. Oh, jadi ini kenyataannya. Ihsan nggak bersalah, tetapi malah kalian semua memfitnahnya hingga dia masuk penjara. Benar Pak, Iksan gak bersalah. Dia cuma korban fitnah. Aldo tadi sudah mengaku kalau lebam itu bukan karena dipukul Iksan, tapi karena dia jatuh dari motor waktu boncengan sama temannya. Aldo, kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Kamu udah bikin masalah ini jadi besar. Iksan itu anak baik, guru ngaji, dan kamu malah merusak nama baiknya. Aldo gak tahu kalau semuanya bakal jadi kayak gini. Aldo gak sengaja bikin cerita itu. Aldo cuma takut dimarahi kalau bilang jatuh dari motor. Aldo, bohong itu gak pernah menyelesaikan masalah, malah nambah-nambah masalah. Lihat sekarang, gara-gara kebohongan kecilmu, Ihsan yang gak bersalah harus menderita. Dan kalian bertiga, kenapa kalian malah memanasi masalah ini? Apalagi kamu Roy, bukannya menenangkan, kamu malah memperkeruh suasana. Pak Haji, saya cuma mau bantu Aldo. Saya nggak tahu kalau bakal jadi begini. Cukup! Semua kebohongan ini harus berhenti sekarang juga. Iksan nggak bersalah, dan saya akan memastikan dia keluar dari penjara hari ini juga. Terima kasih Pak. Iksan gak pantas diperlakukan seperti ini. Dia gak pernah salah. Aldo, dengar baik-baik. Ini adalah pelajaran besar buat kamu. Jangan pernah main-main dengan kebohongan lagi. Kebohongan kecil itu bisa jadi bencana besar. Aldo janji gak akan ngulangin lagi. Maafin Aldo. Kami maafkan kamu nak, tapi ingat, kepercayaan itu susah dibangun kalau sudah dihancurkan. Dan kalian bertiga, Bapak nggak mau lihat kalian memanasi dan memperkeruh masalah ini lagi. Belajarlah untuk menahan diri dan berpikir sebelum bertindak. Iya Pak Haji, kami minta maaf.
Akhirnya kebenaran terungkap. Haji Dolar dan keluarganya berangkat menjemput Ihsan di kantor polisi. Sementara di rumah Ihsan, ibu dan Siska sedang duduk di depan rumah mengharap keajaiban akan datang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba-Mu yang lemah ini meminta kepadamu untuk melipatkan kasih sayang-Mu kepada anakku. Lindungilah dia, jauhkan dia dari segala keburukan dan dosa. Bukakan jalan untuknya, agar dia dapat kembali ke rumah kami yang sederhana ini. Bu, kenapa Kak Iksan gak pulang-pulang? Aku kangen banget sama Kak Iksan. Ibu juga kangen, Nak. Kak Iksan gak bisa pulang sekarang. Kapan Kak Iksan pulang, Bu? Kita harus sabar, Nak. Kita harus percaya kalau Kak Iksan akan kembali ke kita. Allah selalu mendengarkan doa kita. Kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, alhamdulillah kamu sudah pulang, Nak. Ibu benar-benar khawatir. Kamu gak apa-apa, Nak? Ihsan gak apa-apa, Bu. Maaf kalau selama ini Ihsan bikin Ibu khawatir. Semua sudah selesai sekarang. Kak Iksan, aku kangen banget sama kakak. Kakak jangan pergi lagi ya. Iya, kakak gak akan pergi lagi. Terima kasih karena sudah sabar menunggu kakak pulang. Ihsan, maafkan kami. Ini semua salah kami yang terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mendengar kebenarannya. Kami benar-benar menyesal atas apa yang telah terjadi. Pak Haji, Bu Haji, saya nggak menyimpan dendam sedikit pun. Semua ini pelajaran buat kita semua. Saya ikhlas karena saya yakin Allah selalu punya rencana terbaik. Iksan, aku ikut minta maaf. Kalau aku lebih cepat mencari tahu kebenarannya, kamu nggak perlu mengalami semua ini. Tapi aku bangga, kamu tetap sabar dan kuat. Kamu nggak salah, Nisa. Justru aku berterima kasih karena kamu dan keluargamu sudah membantuku keluar dari masalah ini. Ustadz, maafkan aku. Aku yang bikin semuanya jadi begini. Aku bohong. Aku fitnah Ustadz. Semua gara-gara aku. Ustadz, aku nggak tahu lagi harus bilang apa. Aku cuma bisa minta maaf dari hati yang paling dalam. Aldo, bangun nak. Kamu gak perlu seperti ini. Saya sudah memaafkanmu. Semua orang pernah salah. Dan saya yakin kamu sudah belajar dari ini semua. Yang penting, kamu jangan ulangi kesalahan yang sama ya. Aku janji Ustadz, aku gak akan bohong lagi. Aku sangat menyesal. Maafkan saya Ustadz. Ihsan, Aldo memang salah besar. Tapi Bapak percaya dia bisa belajar dari semua ini. Bapak harap kita semua bisa ambil pelajaran dari kejadian ini. San, aku juga minta maaf. Aku tahu selama ini aku nggak adil sama kamu. Aku aku salah besar. Ya San, kami semua salah. Kami nggak seharusnya ikut-ikutan memenas-menasi Pak Haji dan Bu Haji waktu itu. Hen, kenapa kamu nggak minta maaf? Waktunya habis Pak Haji. Kelamaan ini. Sudahlah, aku nggak marah sama kalian. Tapi aku harap kalian belajar dari kejadian ini. Fitnah itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk bilang ya, Ihsan.
Kami ingin memastikan kamu dan keluargamu baik-baik saja setelah ini. Terima kasih Pak Haji, Bu Haji, dan semuanya. Saya bersyukur Ihsan punya orang-orang yang peduli seperti kalian. Ihsan, setelah apa yang terjadi, Bapak sadar kalau kamu adalah anak muda yang luar biasa. Kamu sabar menghadapi cobaan dan tetap menjaga nama baik keluarga kamu. Bapak gak salah bilang kalau kamu ini contoh pemuda yang soleh dan pantas dijadikan panutan. Terima kasih Pak Haji. Tapi saya cuma berusaha menjalani semuanya dengan sabar dan tawakal. Ihsan, sebetulnya Bapak udah tahu sejak lama kalau kamu dan Anissa saling mencintai. Sebelumnya Bapak gak pernah bicara tentang hal ini karena Bapak ingin memastikan kalau kamu memang pantas untuk anak Bapak. Dan sekarang Bapak yakin, Ihsan, Bapak merestui hubungan kamu dengan Anissa. Kalau kamu serius, kamu bisa langsung melamar dia kapanpun kamu siap. Terima kasih Pak Haji, Bu Haji. Ini kehormatan besar buat saya. Insya Allah, saya akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan cuma itu aja, Ihsan. Bapak juga ingin kamu punya kesempatan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Bapak tahu kamu punya ilmu agama yang luar biasa. Jadi, Bapak ingin membantu kamu mendirikan pondok pesantren. Apa Pak? Pondok pesantren? Tapi saya... Udah, kamu gak perlu khawatir soal modal. Berapapun yang kamu butuhkan, Bapak siap bantu. Anggap aja ini sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Bapak ingin melihat anak muda seperti kamu menjadi pemimpin yang bisa mendidik generasi berikutnya. Pak Haji, Bu Haji, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih atas kebaikan kalian. Ini anugerah besar buat keluarga kami. AA, ini semua karena kesabaran dan kebaikan AA. Aku yakin AA akan menjadi pemimpin yang hebat untuk pesantren ini. Aku nggak bisa melakukan ini sendirian, Anissa. Aku butuh dukungan semua orang, termasuk kamu, wahai bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku.